Jokowi dan Pak Marham sebagai wakilnya, dan semua jajaran yang ada Tuhan, para menteri, DPR, MPR Tuhan, para gubernur, bupati, lurah, camat, dan RT sekalipun Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan, berikan roh takut Tuhan di dalam memimpin akan Indonesia ini Tuhan, sehingga Tuhan boleh bersinergi Tuhan di dalam melawan COVID-19 ini Tuhan. Kau berkati Tuhan, Menteri Kesehatan kami juga Tuhan berkati, begitu juga Badan Penanggulangan Bencana Nasional Tuhan Kau berkati, Tuhan berkati mereka semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Bapak Jokowi Tuhan, dengan memberikan kebijakan-kebijakan Tuhan bagi rakyat Indonesia. Tuhan Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang sempurna, dan berikan kemampuan Tuhan, maka setiap keputusan-keputusan yang ada ini Tuhan, kebijakan-kebijakan yang ada ini Tuhan, sungguh keputusan yang tepat Tuhan bagi rakyat Indonesia, sehingga Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita bagi rakyat Indonesia Tuhan, baik dalam pada saat ini Tuhan dalam mengalami krisis baik ekonomi Tuhan. Oh, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau yang memberkati, Kau yang menolong Bapak Presiden kami Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan buat masyarakat Indonesia Tuhan, agar mereka boleh taat Tuhan di dalam menjalankan Tuhan peraturan-peraturan dari pemerintah Tuhan, di dalam untuk memutuskan penularan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami boleh berdiam di rumah ataupun di mana kami berada, boleh kami menjaga diri kami dan tidak menularkan orang lain, dan kami pun terjaga dengan baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua Tuhan, tim medis Tuhan, di garis depan Tuhan di dalam menangani COVID-19 ini. Mari Tuhan Kau melawat mereka semuanya Tuhan, para dokter, para perawat Tuhan. Tuhan berikan semangat Tuhan bagi mereka Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan, agar mereka Tuhan boleh terlindung Tuhan, tidak terjangkit oleh COVID-19 Tuhan. Tolong mereka semuanya Bapak, juga buat keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan di rumah, Tuhan juga yang melawat, memberikan kekuatan dan penghiburan, lindungi semuanya Tuhan dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kami mohon Tuhan, turunlah kasih Kamu Tuhan buat bangsa kami Tuhan, begitu juga bangsa-bangsa yang lain Tuhan, untuk kami bertobat dan kami mencari mencari wajah Tuhan. Jiwa-jiwa haus akan Tuhan, jiwa-jiwa akan rindu akan Tuhan. Tuhan selamatkan Tuhan jiwa-jiwa ini, untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami Tuhan, untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Selamatkan Tuhan, selamatkan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak. Kami mau berdoa Tuhan buat jemaat kami Tuhan di Pondok Gede Plaza, baik ada di rumah Tuhan, dari mana saja mereka berada. Lawat mereka Tuhan, lawat mereka Tuhan. Tuhan tolong semua keluarga-keluarga yang ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami Tuhan, baik yang dari kecil Tuhan, yang masih sekolah, yang kuliah, yang sudah bekerja, yang belum dapat pekerjaan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Kau berikan pekerjaan yang tepat Tuhan. Tuhan, kami percaya anak kami terus naik Tuhan, tidak turun, dan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Terima kasih Tuhan, Engkau melindungi semua jemaat Tuhan. Kalau ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus sembuh. Kalau ada dalam keterikatan, Tuhan melepaskannya. Kalau ada di dalam kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan bagi semua jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami semua menyerahkan jemaat Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Kau berkati Ibu Gembala Ibu Rahel yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, Engkau tolong, Kau tuntun Bapak, agar melalui firman yang disampaikan di pagi hari ini,
Itu menjadi kekuatan bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini. Ini outline kita yang kedua. Dan keadaan situasi di luar sana masih belum membaik. Terus perasaan saudara gimana sekarang? Apakah kita masih ada pengharapan kepada Tuhan? Amin. Amin. Ya, karena ada beberapa orang saudara yang mengatakan kepada saya, buat apa kita berdoa lagi? Covid datang juga, Corona datang juga. Ya, apa sekarang yang harus kita lakukan? Ada lagi yang mengatakan, kenapa Tuhan tidak singkirkan atau lindungi hamba-hamba Tuhan yang terkena, bahkan sampai dengan meninggalnya? Banyak sekali 1001 pertanyaan yang ada dalam pikiran dan hati kita semua mungkin. Tetapi kalau kita terus bertanya, apa gunanya? Karena yang terjadi sekarang ini ada dalam rancangan Tuhan. Banyak beberapa hamba-hamba Tuhan sudah mendapatkannya bahkan belasan tahun yang lalu. Bahkan ada yang mendapatkan detail waktunya. 2020 akan terjadi krisis ekonomi di Indonesia, mungkin di dunia juga. Jadi apa sekarang yang kita harus lakukan di dalam keadaan seperti ini? Kita mengeluh dan mengeluh terus, kita menyalahkan A, kita menyalahkan B, tidak ada hasilnya, saudara. Nah, saya dapatkan beberapa hal untuk kita terus masuk di dalam berharap kepada Tuhan, karena setelah hujan ada terbit sinar matahari. Amin. Setelah goncangan akan ada penuaian yang besar-besaran. Itu janji Tuhan. Itu saja yang kita perlu perkatakan setiap hari. Waktunya ke depan tak kapan. Ada yang bilang 2025, ada yang 2023. Tidak masalah. Yang penting janji Tuhan pasti terjadi. Amin. Ya. Dan pertama saudara, Tuhan itu jalannya memang tidak terselami. Jadi bagian kita adalah nomor 1, taat akan himbauan pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi ini. Kita lihat Roma 13 ayat 1 sampai 5. Roma 13 ayat 1 sampai 5. Roma 13. Ya. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Amin, saudara. Itu ayat dasarnya bahwa pemerintah itu harus kita hormati dan taati. Apa yang harus kita lakukan untuk menghormati, mentaati pemerintah saat ini? Ya, jangan banyak
stay home, tinggal di rumah, jaga jarak, bersihkan tubuh, minum dan makan yang sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yang kedua, bagian kita dari yang pertama, taat pemerintah. Yang kedua, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ayat yang sudah tenar saat ini muncul lagi, 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Dengan cepat kita akan baca. 2 Tawarik 7:13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ada amin? Itu janji Tuhan. Ya, jadi ketika keadaan seperti ini sudah terjadi, dulu mungkin kita masih hanya membayangkan, sekarang sudah terjadi, ada di depan mata kita. Ya, Tuhan minta adalah berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Minggu yang lalu saya sampaikan, tema kita Pondok Gede adalah bebas dari dosa. Nah, apakah kita benar-benar sudah bebas dari dosa itu? Ayo kita semua berbalik daripada jalan-jalan yang jahat. Mungkin kita sudah berdosa di dalam hati kita yang semua orang tidak mengetahuinya, tapi Tuhan sangat tahu. Saudara, kalau ada di antara kita, bahkan hamba-hamba Tuhan pun, pelayan-pelayan Tuhan pun, anggota keluarga kita, anggota keluarga inti yang hari ini masih tetap hidup di dalam dosa, dan kita sudah nasihatkan tetapi tidak pernah mau berbalik, lepaskan dia, serahkan dia kepada Tuhan. Bahkan ada ayat firman Tuhan mengatakan serahkan kepada iblis, karena itu menjadi penghambat kita untuk masuk lebih dalam, menjadi orang-orang yang intim dengan Tuhan, supaya kita diluputkan dari segala hal, dan supaya Tuhan memulihkan keadaan kita. Kalau kita nungguin yang tidak mau bertobat, kita rugi sendiri. Banyak hamba-hamba Tuhan saya dengarkan juga sama sekali. Hari-hari ini kita tidak bisa nunggu. Biarlah kita masing-masing bertanggung jawab atas hidup kita sendiri-sendiri. Dan peperangan ini kemarin ada wake up call, saudara. Kita berkumpul beberapa negara, ya, sampai 10.000 orang lebih online bersama-sama. Ada yang ikut kemarin? Ya, itu di seluruh Indonesia dan di beberapa negara. Ada Ibu Suset, ada siapa itu, Riding dari Israel langsung. Dan yang saya tangkap adalah ini peperangan, dan peperangan ini istri dari Riding mengatakan kita bisa berperang saat ini hanya melalui ujian kita. Ujian, ya, kita perang melalui doa, pujian, penyembahan. Itu sudah lama kita dapatkan melalui gembala pembina kita. Di ayat yang ada di Yesaya 30 yang dia sampaikan, kita lihat ayat 27 sampai 32. Yesaya 30 ayat 27, Yesaya 30 ayat 27. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh, murkanya menyala-nyala. Ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal, bibirnya penuh dengan amarah, lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, dan airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengajak bangsa-bangsa dan dengan ayat kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang memutuskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat, dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada.
Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi, dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Amin. Jadi kita terus memuji menyembah Tuhan di dalam musim yang seperti ini. Tidak peduli apapun yang terjadi. Nah, bagaimana kita bisa memuji menyembah Tuhan dengan hati yang berkenan di hadapan Tuhan apabila masih ada simpan dosa-dosa di dalam hati kita? Itu akan mengganggu hubungan kita di dalam menyembah Tuhan. Maka dari itu kita harus lepas, kita harus bebas dari semua dosa-dosa itu. Apapun yang tersembunyi, Tuhan tidak pernah tidak mengerti. Ya, Tuhan pasti tahu. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, mari kita selesaikan semua dosa-dosa, kelemahan-kelemahan kita yang kita tutup serapi apapun. Ya, jadi saudara, yang kedua adalah berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Masih yang ketiga, masih di ayat yang sama juga, cari wajah Tuhan. Setelah kita berbalik dari dosa-dosa kita, tidak sampai di situ aja, terus cari wajah Tuhan. Caranya gimana? Melalui doa kita, pujian kita, penyembahan kita, mencari firman Tuhan di saat-saat seperti ini. Kalau dulu kita cari doa bersama-sama di lapangan-lapangan besar, ya, mencari tempat susah, uang banyak keluar untuk biaya transportasi dan sebagainya. Tapi hari ini kita cukup di rumah saja. Kita bisa pilih, kita bisa berdoa bersama-sama, kita bisa pilih hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang ada di genggaman kita, di alat kecil itu. Tetapi saudara perhatikan juga, kalau saya perhatikan, tidak semuanya itu kita mesti harus konsum, kita mesti harus makan. Artinya pilih hamba-hamba Tuhan yang memang hidup di dalam kebenaran Allah. Roh kita pasti ngerasa, saudara. Kalau kita diminta untuk hari-hari ini menjaga diri, tidak terlalu berapat-rapat, tidak bahkan bisa beribadah, tetapi ada yang memberikan contoh peluk-pelukan di mimbar, saudara. Apakah yang seperti itu kita akan bisa ambil nasihatnya? Jangan main iman untuk mengatasi semua ini, tetapi main ketaatan. Karena taat itu segala-galanya, saudara. Taat itu lebih berat daripada perbuatan kita yang lain apapun. Kita mau menyembah dan berdoa 24 jam sehari, tetapi tanpa ketaatan, nol. Oleh karena itu, mari kita melangkah terus. Taat kepada Tuhan saja melalui pemerintah, melalui pemimpin-pemimpin kita, dan kita jangan saling menyalahkan. Hidup terus dengan ketaatan kita. Nah, mari kita terus maju, memuji menyembah Tuhan dimanapun kita berada, sendiri, langsung dengan Allah. Tidak ada yang membatasi kita lagi. Tidak ada yang harus mengarahkan kita harus ke sana kemari, cari pengurapan ini, cari pengurapan itu, dan akhirnya itu membuat satu kesalahan. Sekarang ini, saudara, kita untuk ke SICC, untuk menara doa, tidak bisa. Tapi kalau dulu masih begitu gampang kita bisa berdoa, berapa banyak di antara kita yang rindu untuk naik ke sana? Maksud saya menara lantai 12. Sekarang nggak bisa, tuh, ya. Jadi ada waktu Tuhan. Oleh karena itu, pakailah kesempatan yang masih ada ini. Jangan sampai kita sudah gain, akhirnya kita menyesal selama-lamanya, tapi tidak ada gunanya. Nah, itu saudara yang ketiga. Kemudian yang keempat, harus unity. Ya, dalam segala yang kita lakukan itu, hati kita unity antara Allah Bapa, Anak, dan kita. Yohanes 17 ayat 15. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau, Allah, mengambil mereka dari dunia ini, mereka yaitu kita semua, tetapi supaya engkau, Allah, melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, Yesus, dan aku, Yesus, di dalam engkau, Bapa, agar mereka juga
di dalam kita, yaitu Bapa dan Anak, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, yaitu Yesus. Amin, saudara. Jadi kita masih harus memperjuangkan proses yang terakhir ini, yaitu menjadi satu antara Allah, Bapa, Anak, Yesus Kristus yang sudah kembali kepada surga kembali, dan sekarang kita menyatu dengan Bapa dan Anak itu, untuk kita mendapatkan kekuatan baru setiap hari menghadapi segala masalah yang ada ini. Tidak gampang, saudara. Kita bisa jadi stres, tetapi apa gunanya kita punya Allah yang luar biasa kalau kita akhir-akhirnya didilit sama Tuhan? Ya, akhir-akhirnya kita menjadi orang yang mati di dalam keputusasaan, karena sebentar lagi akan terbit terang itu. Dan Tuhan tidak pernah berjanji untuk hari itu selalu panas, tetapi ada hujan, ada badai, dan di dalam itu ada Yesus bersama kita. Amin. Saudara, saya tutup dengan satu kesaksian. Seorang anak sulung dan istrinya yang masuk menjadi full timer. Orang tuanya melarang, karena orang tuanya ini cukup berada. Ketiga adiknya yang lain, mereka semua sukses di dalam ekonominya. Tetapi anak sulung ini percaya dan yakin bahwa Tuhan yang suruh dia untuk masuk menjadi full timer. Berjalannya waktu, ketika adiknya diberkati luar biasa punya perusahaan, tetapi akhirnya di dalam proses ini satu persatu berkelimpangan. Ada yang ditipu temannya, ada yang masuk di dalam penyakit yang berat, ada yang masuk di dalam pertengkaran keluarga, suami dan istri, dan nyaris untuk bercerai. Ketiga-tiganya masuk dalam masalah besar. Tetapi yang full timer ini, ya, mereka diberkati Tuhan walaupun tidak kaya-kaya banget, saudara, tetapi hidupnya bahagia, anak-anaknya diberkati, sehat. Kemudian satu persatu adik-adik ini mulai konseling dan didoakan, dan mereka akhirnya mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Lalu si ayah mengatakan, aku berhutang kepadamu dan kepada Tuhanmu yang sudah memanggil engkau, untuk kamu tidak hanya taat kepada aku sebagai orang tua, tetapi engkau taat kepada Allahmu, dan akhirnya engkau menjadi berkat bagi keluarga ini. Amin, saudara. Itulah satu hal. Mari kita lakukan ketaatan kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Mungkin banyak hambatan, ya, halangan yang akan mencekal kita di dalam mentaati Tuhan. Tetapi terus pandang Yesus, karena Dia berjanji tidak pernah akan diingkarinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Satu ayat terakhir, Mazmur 46 ayat 10 dan 11. Mazmur 46 ayat 10 dan 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Amin. Tuhan Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak berjanji hari selalu panas, tetapi Tuhan memberi kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu ramah, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan
terjadi. Ya, mari nyanyi satu kali lagi dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan tak pernah janji, lagi selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan Kalau saudara setia, berjanji mau setia dan percaya kepada Tuhan, engkau angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kekuatan yang baru pada hari ini. Kami mau setia dan percaya kepada janji-Mu bahwa bumi ini akan digoncangkan, tetapi hanya kerajaan-Mu yang tidak akan tergoncangkan. Engkau yang memberikan kekuatan baru bagi anak-anak-Mu yang selalu tetap setia dan berharap kepada Tuhan. Pasti ada jalan keluar dan pasti ada langit biru yang terbuka setelah goncangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Sekarang saudara, engkau pulang ke rumah tangga masing-masing dengan membawa berkat Tuhan, yaitu damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, selalu intim dengan Roh Kudusnya saja, itu yang menyertai saudara pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, dan kita semua tetap setia. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ini. Bagi saudara yang ada di rumah, sekali lagi kami ada pengumuman, bisa ditampilkan bersama-sama. Dapat ini bersama-sama pengumuman yang ada. On Thursday to just go in after the presence of God and try to pen lyric and melody, and after a couple of hours it just felt like the presence of God just stopped everything, and we wrote a song called The Blessing, and it's straight from scripture. It's the heart of the Father over us as His kids. Bagi saudara, We're going to sing it this morning if that's okay. bagi saudara bisa melihat website kami di www.kplasan.org, So just receive this. dan itu untuk Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengisi permohonan doa yang ada. Klik saja di permohonan doa yang ada, Bapak Ibu Saudara bisa mengisi sesuai dan ikuti instruksi yang ada di situ, dan bisa send ke kami dan kami akan membalas Bapak Ibu
Saudara dengan reply email yang ada untuk doa-doa Bapak Ibu Saudara semua. Dan Twitter kami juga GBI Pondok Gede. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di Twitter kami. Boleh sebelumnya tetap di GBI Pondok Gede, dan untuk Facebook sudah tidak aktif, tapi bisa dilihat di situ karena ada beberapa orang yang masih tag di GBI Poge Plaza. Dan untuk Instagram di GBI Poge Plaza ini terus akan ada untuk live IG dan pengumuman-pengumuman semuanya akan ada di berita-berita tersebut, akan ada di Twitter dan di Instagram. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ibadah online nanti selain live IG yang ada sekarang ini, akan ada juga nanti di YouTube kita di GBI Pondok Gede Plaza, dan bisa Bapak Ibu Saudara untuk subscribe. Next. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan dengan cara transfer ke nomor rekening yang ada, bisa transfer ke nomor rekening perpuluhan atau rekening bangunan, dan itu kedua nomor rekening tersebut ada rekening persembahan umum juga. Bapak Ibu Saudara bisa masukkan di situ, bisa transfer ke situ di BCA ataupun di CIMB Niaga. Dan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, seperti sudah saya bilang, untuk permohonan doa bisa masukkan di website kami, dan klik saja dan ikuti instruksi yang ada. Gambar website-nya kurang lebih seperti itu, seperti di layar Bapak Ibu Saudara. Dan mari terus kita berdoa menjaga kesehatan kita semua. Ibadah online masih terus dilakukan untuk tanggal 5, 10, 12 April 2020, dapat disaksikan di IG ataupun YouTube GBI Pondok Gede Plaza. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehati.